Assalamualaikum Bu Lida. Waalaikumsalam. Bu, Sibuk apa? ini koreksi, lagi koreksi anak-anak nih. Bikin bimbang saya ini anak-anak. Bimbang di mana? Ada yang perkalian masih belum ini. Pembagian apalagi yang susun dulu Bu. Nah, itu belum ini gimana lah nanti demo kelas 6 ya kan? Masih belum bisa ini kan. Kalau murid ibu gimana? Masih udah bagus saja ya. Kelas 1 ya, jadi berbeda mungkin ya. Jadi itu yang bikin Bu Lida, saya lihat dari tadi nih lesu, risau gitu, tidak seperti biasanya. Bu Indri itu ada waktu bolehlah saya cerita dulu ya. Oh ada, boleh. Kira-kira apa yang Bu Lida harapkan nih? Saya pengennya ya cerita sama ibu, berbagi lah kita kan. Soalnya kan saya kan kelas tinggi nih, lumayan lah kompleks itu kan permasalahannya. Nah mudah-mudahan lah dengan ceritanya kan bisa kita sharing, ibu bisa memberi saran. Ya Bu ya. Oh iya boleh. Jadi apa yang Bu Lida rasakan dalam membimbing anak-anak kelas 5 ya? Kelas 5. Yang jelas yang pertama nih ada beberapa siswa yang perkalian, pembagian itu masih belum hafal. Padahal udah kadang mau pulang itu saya terus perkalian kan. Nah yang siapa pulang duluan, yang bisa menjawab, nah pulang duluan. Nah tapi ada beberapa anak itu terus yang ketinggalan, yang selalu pulang terakhir karena ada 2 kali 3 masih lupa. Nah itulah Bu, gimana nanti mau naik kelas kan, sementara ini udah semester 2 lah. Kelas 5. Kelas 5. Menurut ibu tuh dikasih apa lah Bu ya, biar ini gitu bisa lebih baik. Kalau pengen saya sih ada rencana mau ada les tambahan gitu kan, yang anak-anak kurang tuh. Nah, cuman waktunya ini kan kita kan cuma 2 kali pertemuan kan Bu. Oh iya. Kalau siang bisa aja. Cuma nih anak-anak lain ya, apakah merata tuh sekelas tuh seperti itu atau ini Bu ya, satu gelombang kan 19 siswa yang benar-benar ini bisa gitu kan, itu cuma 5. Nah, dari 19 orang yang lancar gitu tuh 5. Terus yang agak lama pakai dia hitung jari itu, nah tapi bisa kan, nah itu masih lumayan. Itu adalah kalau 6-7 orang gitu yang masih hitung jari. Nah yang sisanya itu yang masih benar-benar itu setiap satu dari dua sesi sama ya? 2 sesi yang pasti ada sisanya itu 5 tidak. Yang sesi kedua masih mending ada 3 aja, 3 orang yang benar-benar itulah yang benar-benar kurang. Kalau yang bisa itu 4. Nah lainnya rata masih pakai. Kan saya kalau perkalian 9 itu kan, nah gini kan, ayo perkalian 9, 3 kali 9, 1, 2, 3. Nah itu kan 27, enak kan? Anak itu ingat, tapi setelah besoknya udah lupa lagi. Nah gimana gitu mau mengingatkan terus kan? Nah
apalagi mau untuk volume balon ruang itu kan, nah lebih susah lagi mengerjakan perkalian yang bisa. Itu anak-anak yang seperti itu hanya di pembelajaran matematika saja atau di pembelajaran yang lain juga kemampuannya sama Bu Ida? Yang anak yang itu ya Bu ya, yang kurang itu sama. Kalau apalagi kalau isian kan, untuk menggali dia tuh jawabannya hanya 2 kata. Nah itu pun kadang nggak nyambung. Itulah akhirnya saya itu gimana lah biar menggali dia supaya lebih betul gitu kan, bisa meningkat gitu. Karena ini berhubungan dengan keterampilan berpikir kan ya. Oh iya betul. Berpikir, kemudian keterampilan. Kalau kalian itu keterampilan apa? Numerasi. Jadi memang anak-anak yang itu yang benar-benar saya pusingkan ini. Dan itu semakin berat ditambah dengan tidak hanya di keterampilan numerasi, pemahaman materi dia juga sama malas membaca, dan itu terutama. Oh gitu, berarti itu penyebab pertama malas membaca ya. Terus dia tuh hanya kalau ada tugas ditengok, dilihat aja, terus bimbang dengan yang lainnya gitu, enggak dengan fokus dia mengerjakan gitu, enggak. Nanti saya tanya gimana, udah selesai, senyum gitu Bu, model anaknya tuh. Ada juga yang ngalamun gitu. Nah itu gimana Bu biasanya Ibu? Kayaknya sih harus kita lebih fokuskan gitu ke anak itu atau gimana ya? Nah, kalau selama ini yang udah tadi saya mandang Bu Nadia udah bagus ya, artinya bisa mengidentifikasi penyebab permasalahan utama itu udah ditemukan tadi. Kan udah malas membaca tadi itu ya, terus ada yang kurang fokus ketika belajar seperti itu ya. Jadi memang itu juga kemungkinan besar bisa jadi salah satu faktor mungkin ya. Ya faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar seperti itu. Nah selama ini kira-kira yang kan proses pembelajaran ini kan udah berlangsung dari sama Bu Ida kan 2 semester ya. Ini masalah ini udah terdeteksi dari awal atau baru-baru ini tahunya? Kalau lebih fokus ke anak-anak tersebut ya pertengahan semester awal. Pertengahan semester awal itu udah deteksi ya. Waktu itu kan saya ada mau kasih tambahan les kan hari Jumat gitu, karena Jumat kan kita kan anak-anak memang belajar di rumah. Nah jadi Jumat saya suruh datang yang kurang-kurang itu. Nah, cuman kan ini kan kita lagi menggalakkan Jumat bersih nih kan. Nah jadi kemarin sempat terhenti gitu. Begitu. Dan saya tuh belum nanya nih sama Bu Indri, maksudnya gimana kalau saya mengadakan tambahan, apakah tetap ikut Jumat bersihnya atau senam aja seperti itu, atau terus anak-anak diarahkan habis senam terus ke kelas itu gimana Bu? Kalau bukan sebagai ini nih tanggung jawab itu. Ya bagus sih sebenarnya apa yang udah Bu Lida lakukan itu dengan memberikan les tambahan itu udah jadi salah satu upaya yang baik gitu untuk bisa memperbaiki inilah ya keterampilan berhitung mereka seperti itu. Mungkin sebelum saya menanggapi yang terkait dengan ini nih yang berhubungan dengan program
Jumat Sehat, karena itu beririsan langsung dengan saya sebagai penanggung jawab programnya ya. Nah, kira-kira ada tidak upaya yang lain yang sebelumnya sudah juga Bu Lida lakukan, mungkin bekerja sama dengan anak-anak atau gitu, untuk bisa mengatasi ini sebelumnya yang sudah pernah dilakukan ya? Sebelumnya ada menghubungi orang tua juga. Saya panggil orang tuanya kan. Nah itu saya nanyain gitu kan, gimana anak-anak di rumah, apakah ada masalah atau apa, kan biasa tergantung berpengaruh juga kan Bu, masalah di rumah. Ternyata itu banyak main HP gitu kan. Nah terus saya minta tolong lah sama orang tua, kalau bisa HP-nya nggak usah dulu gitu, karena udah kelas 5 kan. Terus ini gitu minta tolong sama orang tua supaya bimbing gitu. Masya Allah, udah luar biasa sih sebenarnya upaya-upaya yang sebelumnya dilakukan ya. Karena dengan melibatkan orang tua tadi, dengan mengupayakan adanya pembelajaran tambahan. Nah kalau di kelas sendiri nih, tadi ada sempat teridentifikasi ya, salah satu penyebabnya itu kefokusan dalam belajar. Nah kalau di kelas ada nggak upaya-upaya yang sebelumnya sudah dilakukan untuk bisa menciptakan proses belajar bersama anak-anak yang memang membuat mereka fokus belajar gitu? Apakah ada kontrak belajar, kesepakatan belajar? Sudah ya. Ada di semester awal. Kan waktu itu ikut yang itu Bu, ikut kemarin pertemuan dengan siapa itu Pak? Nah itu kan ada yang sosialisasi budaya positif itu ya. Terus kan jadi saya ingatkan itu kan, langsung saya tidak lanjutin di kelas waktu itu semester awal, semester 2 sih. Langsung saya kasih kontrak belajar. Itu anak-anak kan yang disuruhnya itu memang saya praktekkan. Nah cuman kendalanya tuh yang namanya anak-anak kan Bu, itu kadang kita ngomong dia masih asik ngomong. Jadi saya ingatkan, ayo kita ada kontrak belajar, kalau ibu lagi ngomong, kalian ngomong apa konsekuensinya. Baru dia diam gitu. Nanti kalau 2 kali 3 kali gitu lagi, saya suruh maju ke depan jelaskan gitu. Ada Bu. Sudah, dan itu memberikan dampak yang positif nggak? Ya positif. Cuman ada lah pasti yang beberapa anak yang susah kan ngomong. Artinya apa yang Bu Lida lakukan itu juga salah satu upaya untuk membangun kefokusan dalam belajar ya. Kemudian kesinambungan gitu, kesinambungan dalam memberlakukan kesepakatan kelas nih. Kira-kira selama ini sudah cukup kontinu atau hanya di awal semester aja ya? Itu kadang ya kontinu yang susah, kadang kan lupa gitu. Terus iya belum itu. Itu gimana ya cara supaya kita bisa kontinu gitu kan? Tapi tadi Bu Lida sebenarnya sudah menyampaikan ya, di awal membuat kesepakatan kelas, kemudian saat proses pembelajaran diingatkan lagi terkaitnya. Tadi kan sudah disampaikan itu. Saya rasa itu udah sangat bagus yang dilakukan Bu Lida untuk bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif, anak-anak fokus belajar gitu. Terus selain itu kadang ini saya keliling gitu kan, apalagi kalau ada yang kayak dia tidak nyimak gitu, nah saya dekatin dia kan, terus akhirnya dia langsung perhatian saya gitu kan. Nah ayo fokus lagi belajar. Mantep
tuh Bu Ida kalau udah seperti itu tuh. Akhirnya sebenarnya selama ini Bu Ida sudah melakukan upaya yang baik gitu untuk bisa menjawab apa yang sebenarnya jadi masalah Bu Ida gitu. Mulai dari apa tadi kan, kalau teknik-teknik ini metode-metode mengajarnya tadi itu saya ada memperhatikan yang pakai jari itu loh, boleh juga itu kita belajar ya, karena kelas nanti misalnya kelas 1, kelas 2 itu kan sudah mulai pertumbuhan ya. Nah itu gimana dengan teknik belajar yang seperti itu gitu? Untuk memudahkan anak kan, kalau lupa langsung ayo jarinya. Oh gitu, ini contohnya tadi gimana? 3 kali 9 Ibu, kan 3 kali 9. Jadi 1, 2, 3, yang ini ditutup. Nah, jadi ini 2, ini 7. Jadi 27. Ya. Oh, Masya Allah, itu metodenya udah menarik sekali, sederhana sekali, membuat anak-anak bisa ingat ya sebenarnya. Coba nanti sekali Pak, Ibu sibuk mau ini kan? Enggak sih, nah, masih bisa lanjut. Jadi tadi udah banyak nih upaya-upaya yang Mbak Bu Ida lakukan ya. Kira-kira nih kedepannya apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan anak khususnya dalam hitung, khususnya untuk anak-anak yang tadi dianggap kurang gitu. Jadi saya ini ya hari Jumat sehabis sekolah itu ya, gimana yang mau saya adakan tes tambahan. Nah terus setiap pulang sekolah itu saya mau mencoba lebih inilah istiqomah kalau mau kasih perkalian atau pembagian, atau di tema lain saya adakan kuis gitu. Oh gimana ya Bu? Boleh itu. Jadi kuis sebelum pulang semangat gitu. Oh iya betul. Yang paling saya pelajari saya kasihkan ke anak-anak itu, saya adakan kuis. Jadi lebih semangat nantinya anak-anak seperti itu ya. Ya, saya rasa benar tuh, boleh dicoba ya, memberikan kuis. Ya, jadi lebih ingat lagi kan ya. Memberikan kuis. Nah, memberikan kuis ini pelaksanaannya berarti sebelum pulang gitu ya. Sebelum pulang. Yang bisa menjawab, nah cepat pulang duluan. Nah itu kan akhirnya nanti anak-anak jadi termotivasi kan. Betul. Saya memperhatikan Ibu nih mengajar. Nah jadi nanti ada pertanyaan bisa terjawab gitu ya Bu. Seperti kita dulu waktu kecil kan juga. Waktu zaman kita SD juga seperti itu ya. Bagus tuh Bu Ida, tinggal dicoba saja. Kalau memang selama ini itu belum dipraktekkan, tidak ada salahnya dicoba, karena itu terobosan yang baru gitu. Jadi anak-anak pun bisa termotivasi untuk bisa melakukan yang terbaik sebelum dia memperoleh apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, jadi kuis, terus apa lagi tadi tuh? Les tambahan di hari Jumat. Oh ini tadi yang berhubungan dengan program. Iya. Nah sebelum lebih jauh mungkin kita perlu sharing juga nih selama ini untuk anak-anak yang tadi bermasalah dalam berhitung, termasuklah anak-anak lain, respon mereka ketika dilibatkan dalam kegiatan Jumat Sehat gimana? Oh sangat itu pada ini semangat. Pada semangat ya. Setiap hari Kamis sama Rabu itu kan yang nomor 1 Rabu, Kamis belum buka itu pasti nanya, Bu Jumat masuk enggak? Jadi kalau dengan masuk kita ini Jumat bersih, nah suka dia. Berarti sebenarnya itu bisa jadi pemantik semangat mereka untuk hadir ke sekolah pada hari Jumat ya. Oh ya, jadi kalau tadi Bu Ida merencanakan
merencanakan apa? Kelas tambahan. Kelas tambahan pada hari Jumat. Kalau saya sebenarnya prinsipnya tidak keberatan. Artinya ini kan dua program baik ya yang bisa disinergikan gitu. Mbak Lida melakukan itu dalam rangka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang permasalahan siswa, sedangkan program Jumat Sehat ini juga program program sekolah yang memang dilaksanakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar, ya lingkungan yang nyaman, bersih, yang itu sebenarnya juga mendukung dalam proses belajar anak-anak gitu. Boleh kalau mau dilaksanakan di hari Jumat, tinggal. Nah, kalau Bu Lida kapan nih waktunya? Gimana kalau misalnya anak-anak kan senam dulu tuh, nah, biar sehat badannya kan. Nah, habis itu kalau saya ini yang kurang-kurang ini tadi saya tarik ke kelas belajar. Nah, sementara yang anak-anak sudah ini udah bagus lah badannya kan. Nah, itu baru yang ikut kerja bakti itu gimana Bu? Oh gitu, ya. Tapi sebelumnya yang anak-anak itu tetap mengikuti program Jumat Sehatnya ya, senamnya. Artinya mereka pun tetap terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Karena dari awal mereka semangatnya nih mau ikut Jumat Sehat. Boleh juga sih, artinya nggak masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang Bu Lida tawarkan itu adalah salah satu upaya untuk menjawab permasalahan beberapa anak yang memerlukan perhatian khusus, karena seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana mensinergikannya di dua program tersebut untuk bisa berjalan beriringan. Nah, kemudian oke, jadi intinya saya nggak masalah ya, saya nggak masalah. Kasih dulu. Nah, berikutnya nih supaya apa yang menjadi permasalahan tadi bisa segera teratasi, kapan kira-kira mau melaksanakan program bimbingan belajar lagi tadi? Kalau udah begini minggu depan saya udah Bu. Coba lihat. Pokoknya ini kan hari ini, kalau minggu depan saya coba minggu depan ya. Kira-kira ada pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan untuk membantu terlaksananya rencana Bu Lida nggak? Yang jelas orang tua juga, orang tua, terus teman-teman sebayanya itu. Saya minta kalau jadi berbagi ilmu. Kalau ada yang udah paham, nah tolong sewaktu pas istirahat, nah ngobrol-ngobrolnya tentang pelajaran gitu. Nah, jadi nggak pintar-pintar di kamu aja, saya bilang itu ke anak-anak. Jadi sekarang juga sama yang kurang-kurang. Semangat Bu gitu. Oh iya Bu, saya nanti mau ini jelaskan kerja gitu. Oh, jadi di sini ada tutor sebaya gitu lah. Oke, bagus lah Bu Lida ya. Itu sebenarnya udah rencana yang luar biasa, karena saya pun memandang sebenarnya Bu Lida punya potensi untuk mengembangkan anak-anak sehingga mereka bisa melakukan yang lebih sebenarnya. Tadi kan ada diceritakan dengan metode perkalian yang itu saya rasa sudah sangat membantu gitu. Proses memberdayakan anak-anak menjadi tutor sebaya itu tadi juga sudah jadi solusi yang baik. Tinggal kira-kira apalah nih, tadi solusinya udah ada, rencana aksinya sudah ada, komitmennya nih apa nih, tadi ada nyebut istiqomah gitu. Apa maksudnya tuh istiqomah? Niat dari hati sih, bismillah
Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan baik kan. Karena itu kan juga ibadah kan Bu. Jadi harus tanggung jawab sama istiqomah ini, konsisten. Ya. Konsisten dalam melaksanakannya akan saya laksanakan. Gitu. Dan ibu tadi saya bilang ke ibu lah. Berarti nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ya, kalau saya pribadi saya berusaha untuk bisa mensupport, mendukung upaya-upaya yang Bu Lida lakukan, mulai dari membimbing anak-anak dengan bimbingan terbaik, kemudian memberikan les tambahan seperti itu. Nah, sebenarnya saya senang gitu, saya senang dengan komunikasi seperti ini. Kira-kira Bu Lida juga merasakan manfaatnya? Enggak lah Bu, ini bisa ini kan sama Sally gitu. Kalau kita sendiri kan buat sendiri nanti. Oke lah, jadi udah dapat ini ya, udah dapat gambaran ya dari permasalahan yang dihadapi. Tetap optimis, tetap semangat. Kalau sebenarnya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya ya. Seperti tadi ternyata Bu Lida bisa mengidentifikasi solusi-solusi yang perlu dilakukan. Tinggal tadi ya kuncinya harus konsisten. Oke, konsisten. Iyalah, ada lagi yang mau disampaikan dah? Udah nih, makasih nih. Udah cukup ya. Ngelanjutin koreksi lagi. Saya pun mau kembali ke kelas ya Bu Lida. Iya. Tadi alhamdulillah kita bisa ngobrolin, mudah-mudahan sewaktu-waktu ada masalah yang